Panter-panter. Jadi intinya sejak mulai wabah corona, situasi keamanan di pedesaan Malang Selatan ini sangat tidak kondusif. Banyak pencurian, banyak kriminal berkeliaran. Kami harus patroli tiap malam. Pasang mata kiri kanan. Pagi ini saya sama Grandong akan membuat kentongan. Ini bahannya kayu nangka yang sangat tua. Cuma pohonnya ini waktu kecil dipakai tiang untuk semacam apa ya, lincak kalau bahasa Indonesianya itu, pokoknya tempat duduk lah dari bambu gitu. Ini banyak paku yang menancap, kita harus periksa dulu sebelum dikecilin sama senso nanti. Padahal tadi udah kita periksa semua dan beberapa sudah kita ambil, masih saja ada. Kita harus teliti untuk persiapan ini, karena kalau tidak nanti pas di senso bisa putus kan itu apa, rantainya itu bisa putus dan main mahal. Jadi lebih baik di awal kita teliti pelan-pelan supaya nanti tinggal gas. Keras, tapi di satu sisi ini agak rapuh karena kita sepatu. Makanya daripada risiko, ini sekarang ini rencananya sekalian dibuang saja sini. Ke bagian paling keras itu kalau dipukul akan nyaring sekali. Sangat bagus ya. Cuma kita juga cari tempat sebenarnya udah 2 hari ditata, ini tinggal ngedalemin aja.
Jadi kalau nggak kebantu dengan chainsaw ini belum apa-apa nih sebenarnya. Coba nih kan. Jadi memang harus cermat bikin kentongan ini. Kenapa harus cermat sekali ya? Bayangkan sudah satu batang kita proses sedemikian panjang, kalau nggak cermat ujung-ujungnya ya berantakan hasilnya, karena nggak mungkin kembali, nggak mungkin diulang. Kalaupun ngulang bikin baru, pohon baru, motong baru, segala macam. Nah ini memang harus dipercermat. Salah satunya adalah kedalamannya lubang ini. Kedalaman lubang ini sebenarnya kalau secara rumus lah gitu istilahnya harus 3/4 dari diameternya. Dan itu tergantung bahannya. Berapa diameter bahannya itu beda-beda. Kita nggak bisa ngomong harus sekian senti, harus itu sulit karena bahan yang digunakan tuh pasti beda-beda. Yang pasti 3/4 lah itu. Dalamnya sampai ke dasar sana. Kalau semuanya itu pas, termasuk ini lubang depan nih, dia 4 sentian. Nah, ntar hasilnya kayak tadi tuh, nyaring banget kalau dipukul. Ya, yang pasti dalam tuh harus ditata yang bener ya. Jadi semua sisi itu dikurangi. Jadi kurang lebih sama antar ketebalannya. Makanya kalau tadi gerandong pukul tuh suaranya mantap banget. Padahal masih basah, belum kering ini ya, masih basah. Keren. Jadi di Jawa ini ada kearifan lokal kalau kita membuat kentongan. Itu kalau orang-orang tua dulu dan diteruskan ke generasi berikutnya tuh, tataan terakhir tadi itu harus kalau bisa dihanyutkan ke sungai. Jadi dihanyutkan ke sungai biar sampai ke laut. Itu apa maksudnya gitu? Saya tanya, biar suaranya itu gemontang, gaungnya bagus, daya jelajahnya jauh, suaranya juga bagus. Jadi gemontang kemana-mana suaranya ketika dipukul. Saya melihatnya itu semacam pernyataan harapan sih sebenarnya. Jadi udah selesai bikin, udah dites, baru wah semoga suaranya bagus, gemontang, bisa kedengar kemana-mana. Jadi kalau ngasih tanda bisa didengar oleh masyarakat lain, atau mungkin ada emergensi bisa cepat diberi respon ke masyarakat. Jadi sebenarnya itu saya melihat pernyataan harapan. Jadi sama harapan saya ke kentongan yang baru dibikin itu biar suaranya gemontang, bagus. Jadi dipakai siskampling juga bagus suaranya. Yang pasti nanti malam itu kentongan COVID pertamanya itu akan bertugas. Jadi untuk siskampling.
Ora sebelah iku. Gak. Aku tuh ya karo arep ceritanya hari ini nyari pemukul kentongan yang paling pas tuh kayu apa. Sebenarnya saya udah punya beberapa jenis pemukul tuh, ada kayu pace, sono keleng, gelugu dan segala macam. Cuma kalau kata orang-orang tua, salah satu pemukul kentongan yang paling bagus itu kayu kachiko namanya. Atau orang bilang pohon nogosari. Nah, ini kebetulan nih Hardi lagi di kebun, lagi ngeluyur di kebun lah, itu ya ada kayu kachiko ke sini gitu. Ambruk. Nah, ini mau dibersihin. Cuma saya mau nunjukin di sini. Ini daunnya. Ini daun kachiko tuh kayak gini. Jelas kan? Kecil-kecil gini. Ini buahnya atau bijinya kayak gini. Nah, kalau bunganya kayak begini. Kuning. Nih. Kuning. Nah, ini juga bunganya. Jadi kalau teman-teman misalnya bingung dengan untuk menemukan pemukul kentongan paling bagus, ya ini kachiko kalau kata orang tua dulu. Cuma yang ini karena yang batang ini sulit, kalau pakai sabit atau arit biasa atau bedok, kalau yang besar itu ini grandong tadi dipanggil untuk motong ini. Nah, itu dia anaknya sampai. Nih dong. Dang. Wita. Jadi sebenarnya bukan maksud kita gitu ya nyari pemukul kentongan harus motong satu pohon. Sayang banget kan Eman. Tumbuhnya juga lama gitu, dan juga memang dirawat biasanya untuk di batas-batas kebun atau penguat lahan. Cuma kebetulan hari ini memang kayu kachiko atau nogosarinya itu dia roboh ngalangi jalan orang ke kebun, orang cari rumput. Nah, jadi nggak apa-apa dipotong, dan kita pikir juga sekalian memang bersihin jalur masyarakat ya. Ini dia yang paling batangnya ya, segini, getahnya banyak banget. Dan ini katanya pemukul kentongan paling bagus karena benturannya itu nggak terlalu keras, terus suaranya bulat banget gitu loh. Jadi untuk dapat echo dan juga daya jelajah suara, gelombang suara yang jauh tuh ini katanya paling bagus. Kalah. Enak iki lho. Berbagai duduk kentongan yang saya miliki hingga hari ini, bentuk, berat, dan bahannya beda-beda semua. Yang besar ini untuk kentongan besar tentunya. Kalau yang kecil-kecil untuk kentongan yang juga kecil. Jadi kita memang harus sesuaikan ukuran duduk atau pemukulnya ini dengan kentongan yang kita pukul, supaya menghasilkan suara yang ideal gitu. Tapi so far favorit saya, apapun atau berapapun ukurannya pemukul itu, yang bahannya kayu kachiko yang seperti kemarin saya potong sama grandong. Ini kachiko yang tengah. Lihat tanduk ini jati, besar ini juga kachiko. Besar ini sono keling, sama yang kotak itu nangka. Yang besar itu dari kayu pace atau bentis. Ini kayu sono pagar atau sono cewek. Ini juga keren sih untuk kentongan besar. Jadi intinya ukuran bahan pemukul itu penting untuk menghasilkan suara yang bagus atau ideal. Karena kalau kebesaran juga, satu sulit mukul, kemudian kedua juga suaranya nggak jadi gitu istilahnya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kenapa pemukul itu penting. Pemukul kentongan itu penting untuk menghasilkan suara yang bagus. Saya kasih pembanding 2 saja ya, jadi biar tidak terlalu banyak. Dengan kayu kachiko dan kayu jati. Ini kachiko. Nah, ini jati yang kayak tanduk nih, akar pohon jati tepatnya. Kentongannya berubah warna jadi merah hitam. Oke, kita tes sebentar dengan 2 pemukul yang beda ini. Pertama kachiko, ini sekitar 9 on sih beratnya.
Tapi yang pasti mukulnya harus pas ya, di titik yang memang ideal. Jadi tidak semua penampang kentongan ini bisa menghasilkan suara yang bagus. Jadi kita harus nandai sebelumnya. Atau paling nggak nginget-nginget di mana gitu. Kalau untuk kentongan ini yang di daerah sini, di sebelah kanan agak ke bawah. Sini. Yang kedua dengan akar jati. Lebih ringan, 6 onan ini. Sebenarnya ini ideal untuk kentongan kecil. Bulutan-bulutan 40 cm, 50 maksimal. Ini lebih, ini 65-an. Cuma memang kalau untuk mendengarkan suara paling ideal sebuah kentongan itu ya pas jamnya ya, pas dipukul betul-betul di jamnya, yaitu malam hari nanti. Biasanya mulai jam 9 sampai jam 3-an pagi. Nanti kita dengar real suaranya kentongan ketika dipukul dengan power yang besar. Sekarang kerja dulu. Telenan. Pesanan mama. Ngomong-ngomong, pesanan kentongan kita udah sampai nomor 20. Semangat. Saya nggak tahu sih kerekam di HP ini seperti apa suaranya. Cuma kalau real kita di sini, di kampung ini, itu bisa aplas sampai jauh. Kalau orang bilang itu jauh gitu, ada gaungnya gitu. Jadi yang pasti terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Yang pasti, thank you guys for watching this documentary. Ya beginilah cara kami bertahan di kampung, di pedesaan selama berlangsung wabah corona, terutama awal-awal wabah corona. Bukan hanya melawan ancaman sebuah penyakit yang aneh, yang tidak biasa, tapi juga bagaimana melawan para penumpang gelapnya, yaitu para kriminal dan para pencuri yang mengganggu keamanan lingkungan, yang mengancam kehidupan kami setiap malam. Dimanapun kawan-kawan berada, selalu stay safe dan jangan menyerah. Kita pasti bisa melalui semua ini bersama-sama dengan selamat. Semper Fidelis.